Pengalaman paling mengesankan selama saya di Halmahera Barat adalah perjalanan mencari penutur bahasa Ibo atau juga disebut bahasa Ibu, sebuah bahasa yang dinyatakan terancam punah oleh Badan Bahasa di Jakarta beberapa tahun silam. Menurut Zakir Mando, ketua adat suku Sahu, kepunahan sebuah bahasa berawal dari lingkup keluarga karena orang tua tidak menggunakan bahasa ibu mereka lagi. Kawin campur turut menyeleksi bahasa dalam rumah tangga. Orang malu berbahasa ibu atau berbahasa daerahnya karena khawatir dianggap terbelakang dan bodoh. Terlebih si penutur bahasa daerah dari suku berpopulasi kecil tidak diperhitungkan dalam perekonomian dan kekuasaan. Tiap 2 minggu, satu bahasa di dunia punah. Bagi sebagian orang, ini proses alami, bagai hidup dan mati. Bahasa baru juga akan lahir, pikir mereka, seperti proses bayi dari cuma bisa menangis sampai akhirnya mampu mengucap kata. Benarkah sesederhana itu? Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Kali ini Makcik akan bercerita tentang reportase Makcik menelusuri bahasa yang dinyatakan terancam punah, yaitu bahasa Ibo di Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara. Reportase Makcik ini pertama kali dipublikasikan oleh Kumparan Plus, yaitu rubrik premium media daring kumparan.com. Karena reportase ini lumayan panjang, Makcik menceritakannya dalam 2 bagian, yaitu episode ke-15 yang sudah kalian tonton minggu lalu, dan sekarang bagian terakhirnya, yaitu episode ke-16. Judul reportase Makcik ini adalah Ibo Punahnya Sebuah Bahasa. Ketika di Jailulu, saya bertemu Yakobus atau Jakobus Canu. Dia pendeta gereja Masehi Injili di Halmahera atau disebut GMIH atau Gemih, dan mengajar agribisnis di Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau. Yakobus biasa disapa Pendeta Bobby, ayah dan ibunya orang Sahu. Dia mengatakan dapat mengerti semua bahasa di Halmahera kecuali bahasa Makian dan bahasa Buli. Itu seperti rumpun tersendiri. Bahasa Makian dan bahasa Buli 100% berbeda dengan bahasa-bahasa kami di sini, katanya. Sebagai pendeta, Yakobus menyebut dirinya orang yang menjalankan tradisi reformis dari Martin Luther King. Reformasi itu diterapkannya dalam pemilihan bahasa khotbah. Biasanya ibadah liturgi sampai berkhotbah menggunakan bahasa Indonesia, tapi kami kemudian berinisiatif berkhotbah menggunakan bahasa Sahu. Orang-orang tua senang sekali, katanya. Kebanyakan orang tua sukar memahami bahasa Indonesia. Pendeta Bobby juga menceritakan pengalaman sahabatnya, seorang ustaz lulusan Universitas Islam Negeri Wali Songo, dulu disebut Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, yang berada di Semarang, dan temannya ini berasal dari Jawa Barat. Dia khotbah dalam bahasa Sunda dan itu terasa lebih dekat dengan pendengarnya karena memakai bahasa ibu mereka, tutur Pendeta Bobby. Pendeta Bobby menyatakan bahasa itu karunia Tuhan.
Kalau kita menolak dan menyanyiakan bahasa, maka kita menolak karunia Tuhan. Kitab Perjanjian Baru pun sudah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Sahu oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Proyek penerjemahan ini dilakukan sebuah tim yang dipimpin pemerhati bahasa dari Inggris, John Arthur Severn. Gagasan penerjemahan dicetuskan pada tahun 1995, tetapi mengalami hambatan, antara lain oleh meruncingnya konflik agraria dan perbatasan yang berkembang menjadi konflik antar agama di Maluku Utara. Pada tahun 2015, Alkitab dalam bahasa Sahu itu diluncurkan. Pendeta Bobby tentu bersuka cita. Kalau firman Tuhan disampaikan dalam bahasa lokal, terasa lebih dekat. Kisah-kisah perumpamaan itu kalau disampaikan dengan versi kita di sini, itu kan lebih dekat dengan umat. Kendala bahasa dalam penerjemahan tentu saja ada. Teks asli Kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, sehingga mencari padanan kata yang sesuai dengan konteksnya merupakan sebuah tantangan. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kata doulos diterjemahkan sebagai hamba. Dalam teks aslinya bahasa Yunani, doulos jauh lebih rendah dari hamba. Waktu itu zaman perbudakan, jadi doulos berarti budak. Seorang hamba masih memiliki hak, sedangkan budak tidak memiliki apapun yang menjadi haknya, kata sang pendeta. Penggunaan bahasa Sahu atau bahasa ibu tersebut dalam sebagian praktik keagamaan turut mendukung pelestarian bahasa ini. 2 hari setelah perjalanan ke Ibo, pada tanggal 18 November 2016, saya meninggalkan Pulau Halmahera. Perahu cepat dari Pelabuhan Jalolo ke Ternate itu membawa 4 penumpang, saya dan 3 polisi. Para polisi ini membawa dan mengawal peti uang milik bank. Perahu melaju di laut yang lumayan tenang, padahal November bulan angin kencang. Nakhoda mengemudi dengan lincah. Perahu bermesin 2 ini biasa berhenti di pelabuhan Dufa-Dufa, tetapi untuk keperluan para polisi akhirnya merapat ke pelabuhan Ahmad Yani. Di seberang pelabuhan Ahmad Yani ada Masjid Megah Al-Munawar dengan 2 menara di kanan kirinya dibangun di atas permukaan laut. Songgo Sirwa, kepala kantor bahasa Maluku Utara, masih mengenakan pakaian olahraganya ketika saya tiba di depan kantor. Dia dan para staf kantor tersebut senam tiap Jumat pagi sebelum memulai beraktivitas. Suara musik masih terdengar keras. Dari musik senam berganti menjadi musik karaoke. Mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat, bersemayam jiwa yang kuat. Kami bercakap-cakap di ruang kerjanya yang sejuk. Sambil memegang buku tentang 34 bahasa daerah di Maluku Utara, Songgo mencari kacamata bacanya dan bercerita bahwa sebenarnya ada 38 bahasa daerah di Provinsi Maluku Utara. Namun 4 bahasa belum masuk dalam buku yang diterbitkan kantornya, yaitu bahasa Siboyo, bahasa Mange, bahasa Kadae, dan bahasa Togutil. Edisi revisi akan diluncurkan. Dia sebenarnya ingin bahasa pendatang ikut masuk dalam buku agar mencerminkan bahasa-bahasa daerah yang digunakan di Provinsi Maluku Utara. Untuk menentukan hubungan kekerabatan atau keterkaitan antar bahasa, para peneliti kantor Songgo menggunakan 200 kosakata dasar Swadesh atau dikenal sebagai daftar Swadesh. Daftar ini dibuat Morris Swadesh, seorang linguis Amerika, untuk menguji bahasa. Persentase perbedaan menjadi tolak ukur menilai apakah itu sebuah bahasa berbeda
atau sebatas dialek. Songgo memberi contoh. Perbedaan bahasa Taliabu dan bahasa Mangae misalnya mencapai 80%. Ini jelas dua bahasa berbeda. Songgo bangga terhadap para peneliti bahasa di kantornya. Mereka bekerja sungguh-sungguh. Mereka bahkan rela berjalan kaki jauh ke pedalaman untuk mencari penutur. Tidak seperti peneliti lain yang cuma mengambil data cukup dari kecamatan. Dia menjelaskan metode pengambilan data terbaik. Jangan bawa kuesioner dari badan bahasa. Kuesioner dari badan bahasa itu hanya panduan, tidak boleh diterjemahkan kepada narasumber bulat-bulat. Cara paling bagus adalah meminta narasumber bercerita tentang apa saja dalam bahasanya, lalu direkam. Peneliti kemudian mentranskripsi cerita penutur dari rekaman itu untuk mempelajari bahasa mereka. Struktur dan pilihan kalimat bahasa Indonesia dalam kuesioner akan menyesatkan karena struktur bahasa daerah berbeda dengan struktur bahasa Indonesia dan kebiasaan penutur bahasa daerah di kampung tertentu berbeda dengan kebiasaan penduduk kota. Kalimat "saya pergi ke pasar pagi ini" tidak mencerminkan kebiasaan penutur, karena mereka pergi ke kebun di pagi hari, bukan ke pasar misalnya, kata Songgo. Beberapa tahun sesudah mewawancarai Songgo, saya menonton The Etruscan Smile. Film ini mengisahkan kehidupan lelaki tua bernama Rory McNeil yang tinggal di kampung pantai Skotlandia, lalu dia pergi ke San Francisco, Amerika Serikat untuk berobat. Dia mengidap kanker stadium akhir. Selama di San Francisco, Rory tinggal di apartemen putra tunggalnya yang beristrikan perempuan gila kerja dan telah memberinya cucu laki-laki. Rory adalah penutur bahasa Gaelic, bahasa yang dinyatakan UNESCO terancam punah. Suatu hari dia diundang untuk bercerita tentang apa saja dalam bahasa Gaelic kepada para ahli bahasa. Saya teringat Songgo dengan metodenya. Beruntung bahasa ibu sudah memiliki kamus, yaitu Kamus Dwi Bahasa Indonesia Ibo. Kantor Badan Bahasa Maluku Utara menerbitkannya pada tahun 2014. Menampung 1.290 entry dan sub-entry. Namun kepunahan tidak hanya mengancam bahasa suku-suku kecil. Bahasa besar berpotensi mengalaminya, termasuk bahasa Bugis. Orang Bugis menikah di rantau. Anak-anak ada yang lahir di rantau. 4 anak saya itu saya pastikan tidak bisa berbahasa Bugis secara aktif. Tutur Songgo prihatin. Bahasa Ternate turut terancam karena bahasa yang dituturkan orang Ternate adalah bahasa Melayu Ternate yang merupakan campuran dari bahasa Ternate dengan bahasa Ambon dan bahasa Minahasa. Saya berpikir menyokong semua bahasa tumbuh adalah praktik demokrasi. Namun, ruang yang kedap memang tidak ada. Antar bahasa bisa saling meminjam, menyerap satu sama lain, atau memengaruhi. Yang terpenting bukan saling bunuh. Hampir setengah jam, saya berbincang dengan Songgo. Dia lantas mengajak seorang staf peneliti, Mujahid Taha, ikut berbagi pengetahuan tentang keadaan bahasa-bahasa di Maluku Utara. Mujahid pernah meneliti bahasa Ibo. Dia menjelaskan faktanya. Kalau menurut Badan Bahasa, ketika penutur tinggal 3 orang, maka sebuah bahasa sudah punah. Apalagi tinggal 1 penutur. Bahasa Ibo sudah punah, kata Mujahid. Kalau cuma 1 penutur, tidak ada teman bicara, ya tentu punah, sahut Songgo. Dari hasil penelitian Mujahid, penutur bahasa Ibo tinggal 1 orang,
yaitu Nifu Hamiru. Lelaki itu berusia 77 tahun pada tahun 2011. Nifu kelahiran Kampung Buku Malako, Kecamatan Ibo. Sejak tahun 1962, Nifu tinggal di Gamlamo. Dia kawin cerai 4 kali dan hidup dengan istri terakhirnya, Nafisa, di Gamlamo, sekampung dengan Kaidati Bobaor. Pekerjaan Nifu bertani kelapa. Apakah penutur bahasa Ibo yang dimaksud Ajir Sidik itu Nifu, yang baru akan kembali dari kebun menjelang malam dan pendengarannya juga terganggu? Jika demikian, bahasa Ibo punah dan para penutur terakhirnya bahkan sukar mendengar kata-kata dalam bahasa itu yang mereka ucapkan sendiri.